Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai literatur review and discussion about theory and research. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izzat Ramadika dan teman saya yaitu Agam Syahputra. Apa itu teori? Teori merupakan penjelasan tentang sebuah sistem yang berisikan diskusi tentang bagaimana sebuah fenomena terjadi berdasarkan fakta yang sudah disusun secara sistematis. Teori membutuhkan konstruksi agar mengandung makna yang utuh dan mendalam. Teori menyediakan konsep-konsep yang relevan, asumsi-asumsi dasar yang dapat digunakan dan mengarahkan pertanyaan penelitian yang diajukan, serta membimbing kita dapat memberikan makna terhadap data. Selanjutnya itu ada aspek-aspek teori. Yang pertama itu ada jenis-jenis teorinya itu ada deduktif, yang yaitu dimulai dari konsep yang abstrak atau proposisi yang memperlihatkan adanya hubungan yang logis antara konsep, kemudian dihubungkan dengan data atau fakta empiris. Selanjutnya itu ada induktif, yaitu observasi lapangan atau konsep atau proposisi. Selanjutnya itu ada fungsional, adanya interaksi yang mempengaruhi antara data dan teori. Selanjutnya itu ada cara untuk menyusun kajian teori. Yang pertama yaitu menetapkan apa yang mau diteliti. Yang kedua yaitu mencari sumber utamanya yang merujuk pada artikel jurnal, buku laporan penelitian, dan publikasi lain yang biasa digunakan sebagai rujukan utama. Yang ketiga yaitu melihat sumber bacaan secara keseluruhan dan memilih yang terkait dengan topik yang akan diteliti. Yang keempat yaitu mencari variabel yang sesuai dengan topik penelitian. Yang kelima yaitu mendeskripsikan teori yang sudah Anda pilih ke dalam bahasa sendiri. Selanjutnya yaitu ada fungsi teori dalam penelitian. Yang pertama yaitu teori berfungsi untuk memberi penjelasan masalah penelitian sehingga para peneliti dan pembaca hasil penelitian dengan mudah mengidentifikasi masalah dalam penelitian. Selanjutnya itu yang kedua, teori merupakan dasar untuk merumuskan hipotesis penelitian. Yang ketiga yaitu teori sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian, karena instrumen penelitian didasarkan pada kajian teori yang relevan. Selanjutnya yaitu ada penelitian. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah untuk mendapatkan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ditemukan sampai menjadi sebuah laporan. Penelitian juga sebagai tulang punggung dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya ke tujuan dalam melakukan penelitian. Yang pertama, penelitian eksploratif merupakan penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengeksplorasi fenomena yang menjadi sasaran penelitian. Yang kedua, penelitian pengembangan, developmental research, adalah penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan suatu konsep atau prosedur. Yang ketiga, penelitian verifikatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan tujuan membuktikan kebenaran suatu teori pada waktu dan tempat. Selanjutnya, pendekatan penelitian. Dalam penelitian mengenal dengan dua pendekatan yang mempengaruhi proses penelitian, mulai dari merumuskan masalah hingga mengambil kesimpulan. Dalam sebuah pendekatan penelitian dikenal dengan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif memiliki asumsi dasar yang bertolak belakang dengan pendekatan kualitatif. Inilah yang mempengaruhi perbedaan dari cara pandang peneliti terhadap sebuah fenomena dan juga proses penelitian. Selanjutnya, jenis-jenis penelitian. Yang pertama, penelitian murni. Peneliti yang manfaatnya untuk waktu yang lama. Lamanya manfaat ini lebih karena penelitian ini bisa dilakukan karena kebutuhan peneliti sendiri. Biasanya penelitian murni digunakan mahasiswa untuk menyelesaikan studinya dengan membuat skripsi. Hasil
dari penelitian ini memberikan dasar untuk pengetahuan dan pemahaman yang dapat dijadikan sumber metode, teori dan gagasan yang dapat diaplikasikan pada penelitian selanjutnya. Dalam penelitian ini, seorang peneliti memiliki kebebasan untuk menentukan permasalahan yang akan ia teliti. Lalu yang kedua, penelitian terapan. Penelitian terapan dilakukan untuk memecahkan masalah yang ada sehingga penelitian harus segera diaplikasikan. Penelitian terapan biasanya digunakan untuk penelitian pemasaran. Hasil penelitian dapat memberikan gambaran kepada perusahaan mengenai produk apa yang laku di pasaran dan produk apa yang tidak laku di pasaran serta solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi segala permasalahan di perusahaan. Selanjutnya ada rancangan penelitian. Yang pertama, memilih topik yang kita ingin teliti. Yang kedua, menjelaskan latar belakang dari topik penelitian. Yang ketiga, perumusan masalah. Yang keempat, tujuan dan signifikan penelitian, kesimpulan, dan saran. Dalam menuliskan latar belakang biasanya menggunakan deduksi. Dimulai dengan hal-hal yang umum dan diakhiri dengan pembatasan masalah. Membuat latar belakang biasanya dengan menguraikan kesenjangan antara kondusif objektif dengan kondisi normatif, asumsi atau disebut asumsi-asumsi tertentu. Selain itu, juga bisa menggunakan dengan perkembangan teori atau suatu kondisi objektif tanpa membandingkan dengan kondisi normatif. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.